Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu baru-baru ini menambah daftar musibah kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di negara kita. Musibah tersebut menyisakan duka mendalam bagi banyak pihak, terutama keluarga korban. Keluarga korban tentu berharap keluarganya selamat dari kecelakaan itu. Namun jika Allah berkehendak lain, maka tidak ada sikap terbaik kecuali bersandar dan berserah diri kepada Allah sembari mengucap kalimat istirja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya dan melipat gandakannya tanpa terhitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Perasaan sedih tentu akan dialami oleh keluarga korban yang terkena musibah seperti pesawat jatuh di laut, kapal tenggelam, ataupun terkena reruntuhan. Tentu saja karena mereka bisa kehilangan seluruh atau sebagian besar anggota keluarga mereka. Bisa menjadi hiburan bagi mereka bahwa orang yang meninggal tenggelam secara umum bisa mendapatkan pahala mati syahid sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa agar saudara kita yang mati karena kecelakaan agar mendapatkan pahala mati syahid. Berikut ini adalah bahasan tentang orang muslim yang mati karena pesawat jatuh. Apakah tergolong syahid? Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa orang yang mati selain di medan jihad, namun digelari sebagai syahid. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah syahid menurut kalian? Orang yang mati di jalan Allah, itulah syahid, jawab para sahabat serentak. Berarti orang yang mati syahid di kalangan umatku hanya sedikit, lanjut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa saja mereka, wahai Rasulullah? Tanya sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan daftar orang yang bergelar syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dari Jabir bin Atik radhiallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid ada 7. Mati karena taun syahid, mati karena tenggelam syahid, mati karena sakit tulang rusuk syahid, mati karena sakit perut syahid, mati karena terbakar syahid, mati karena tertimpa benda keras syahid, wanita yang mati karena melahirkan syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Mereka inilah yang diistilahkan para ulama sebagai syahid akhirat. Dalam arti, di akhirat kelak akan mendapat pahala syahid meskipun di dunia tidak mati di medan perang. Karena itu sebelum dikuburkan, jenazah ini wajib dimandikan, dikafani, dan disolatkan sebagaimana umumnya jenazah lainnya. Al-Hafiz Al-Aini mengatakan, mereka mendapat gelar syahid secara status, bukan hakiki. Dan ini karunia Allah untuk umat ini, di mana Dia menjadikan musibah yang mereka alami ketika mati sebagai pembersih atas dosa-dosa mereka, dan ditambah dengan pahala yang besar sehingga mengantarkan mereka mencapai derajat dan tingkatan para syuhada hakiki. Karena itu mereka tetap dimandikan dan ditangani sebagaimana umum jenazah kaum muslimin.
Apakah mati karena pesawat jatuh juga masuk dalam kategori syahid? Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan daftar kematian yang disebut oleh Nabi SAW dengan gelar syahid. Beliau mengatakan, telah terkumpul pada kami berbagai jalur yang statusnya jahid bisa diterima, menyebutkan lebih dari 20 bentuk mati syahid. Karena kumpulan dari semua hadis yang disebutkan ada 14 bentuk mati syahid. Kemudian beliau menyebutkan di antaranya, dan diriwayatkan Abu Daud dari hadis Ibnu Mas'ud dengan sanad sahih bahwa orang yang terjatuh dari atas gunung, orang yang dimakan binatang buas, atau yang tenggelam di laut, mereka syahid di sisi Allah. Selanjutnya Al-Hafiz menyebutkan komentar Ibnu Tin. Semua ini adalah kematian yang sangat menyakitkan. Allah berikan kelebihan untuk umat Muhammad SAW dengan Allah jadikan kematiannya sebagai penembus dosa dan penambah pahala, sehingga mengantarkan mereka bisa sampai pada derajat syuhada. Fathul Bari. Berdasarkan keterangan di atas, dalam fatwa Sabakah Islamiyah dinyatakan, semoga orang yang meninggal karena terjatuh dari tempat tinggi termasuk golongan syahid akhirat yang memiliki pahala besar disebabkan cara kematiannya yang menyakitkan, sehingga mereka mendapat pahala seperti para syuhada. Memang syahid bisa kita dapatkan tanpa harus pergi ke medan peperangan untuk berjihad. Hendaknya setiap muslim berangan-angan agar selalu ingin mendapatkan kemuliaan mati syahid dengan niat yang benar dan sungguh-sungguh, karena besarnya keutamaan yang diperoleh oleh syahid. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memohon syahadah mati syahid dengan jujur, maka dia akan diberikan pahala syahadah meskipun dia tidak mati syahid. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Buya Milenial, semoga dengan penjelasan di atas, saudara-saudara kita yang meninggal akibat jatuh dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 dan pesawat lainnya, Allah golongkan ke dalam mati syahid. Fastabikul khairat. Bilai taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.